warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel KWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan trigonometri. Kalau di pertemuan sebelumnya persamaan trigonometri di perbandingan sin yang kita bahas, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri persamaan trigonometri pada perbandingan cos. Nah, syaratnya juga sama seperti sin. Kalau sin kemarin harus sin sama dengan sin, maka kalau cos ini harus cos sama dengan cos, harus dibikin seperti itu. Contohnya misalnya ada cos X sama dengan cos P. Dimana ketika dalam derajat, persamaannya itu sama seperti di sin ada dua. Persamaan yang pertamanya penyelesaiannya adalah X ditambah dengan P ditambah K kali 360 derajat. Ini sama seperti sin. Cuman yang membedakan kalau di sin 180 derajat dikurang P ditambah K kali 360 derajat. Kalau di cos itu menjadi X sama dengan negatif P ditambah K dikali 360 derajat. Dan ketika diubah ke radian, maka ingat 360 derajat berubah menjadi 2V. Jadinya X sama dengan P ditambah K dikali 2V. Kemudian yang satunya berarti negatif P ditambah K kali 2V. Nah, nilai K di sini sama seperti kemarin bahwa bisa kalian gantikan karena dia berupa konstanta, bisa diganti mulai dari 0. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 50 derajat, di mana 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti batasannya adalah antara 0 sampai 360 derajat. Nah, karena sudah ini cos X sama dengan cos X, maka kita lanjut aja ke penyelesaian yang pertama, yaitu adalah X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan mulai dari K sama dengan 0, yaitu adalah X sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 50 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1, X sama dengan 50 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 50 derajat ditambah 360 derajat adalah 410 derajat. Karena batasannya sampai 360 derajat saja, maka 410 itu tidak memenuhi. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu adalah negatif P tadi. P-nya adalah 50 derajat, maka di sini ditulisnya adalah X sama dengan negatif 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan dari 0. X sama dengan negatif 50 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, hasilnya adalah negatif 50 derajat. Karena sudut yang diminta adalah sudut positif mulai dari 0 sampai 360 derajat, maka kalau jawabannya negatif itu artinya tidak memenuhi. Kemudian kita masukkan X-nya sama dengan 1, jadinya X sama dengan negatif 50 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, artinya adalah negatif 50 derajat ditambah 360 derajat. Jangan bingung, negatif anggap hutang, positif anggap uang. Jadinya misalnya punya hutang 50.000, kemudian uangnya 360.000, maka sisanya adalah uangnya 310, berarti positif dari 310 derajat. Nah, kemudian kita masukkan K sama dengan 2, ini adalah negatif 50 derajat, ditambah 2 dikali 360 derajat, jadinya adalah 670 derajat, sehingga tidak memenuhi. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 50 derajat dengan, di sini 100 ya, seharusnya adalah 310 derajat.
Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan cos 2pi dengan sudut 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sudah sama-sama cos, jadinya kita langsung masuk ke persamaan yang pertama, yaitu adalah menjadi 2pi, 2/5pi ditambah K kali 2pi. Kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2/5pi. Kemudian ketika K sama dengan 1, nah ini kalau bingung, cara menghitungnya adalah 2 itu kita jadikan pecahan yang 5, jadinya adalah 10/5. Jadinya 2 tambah 10, jadinya 12/5V. Kenapa jadi tidak memenuhi? Karena 2V itu sama dengan 10/5V. Kemudian kita masukkan lagi ke persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 2/5pi ditambah K kali 2pi. Jadinya adalah ketika dimasukkan 0, nah dia negatif lagi, artinya tidak memenuhi. Kemudian ketika K sama dengan 1, nah tadi kan 2V jadinya 10/5. 10/5 dikurang 2/5 jadinya 8/5. Ketika K sama dengan 2, kan itu 2 kali 2, 4. 4 itu sama aja dengan 20/5. 20 dikurang 2 adalah 18/5. Jadinya tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 2/5pi dan 8/5pi. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga adalah cos 3x sama dengan cos 36 derajat. Nah, di sini sama aja kayak di sin. Kita bikin dulu yang pertama adalah, karena sudah sama, jadinya adalah, nah 3x sama dengan 36 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian sama-sama kita bagi 3 semuanya, jadinya adalah 12 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita masukkan K-nya sama dengan 0. Hasilnya adalah 12 derajat. Bisa yang hitungnya? Ketika K sama dengan 1, hasilnya jadinya adalah 132 derajat. Nah, masih bisa karena batasannya sampai 360 derajat. Nah, di sini 2 kali 120 jadinya 240. Jadinya 252 derajat, masih memenuhi. Kita masukkan lagi K sama dengan 3. Jadinya adalah 12 derajat ditambah 360 derajat, jadinya 372 derajat, sehingga tidak memenuhi. Nah, kita masukkan yang kedua, yaitu negatif 36 derajat. Kita sederhanakan sama, jadinya negatif 12 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kuncinya adalah kalau di cos ini, misalnya yang persamaan yang pertama itu sampai 2, berarti yang persamaan satunya sampai 3 karena ada negatifnya. Nah, negatifnya ini tidak memenuhi kan? Nah, jadi ketika langsung aja ke K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti negatif 12 derajat ditambah 120. Hasilnya adalah 108 derajat. Ketika K sama dengan 2, kita masukkan lagi. 2 dikali 120, kan 240 dikurang 12, hasilnya adalah 228 derajat. Nah, kemudian K sama dengan 3. Nih, 360 derajat kurang 12 masih bisa lagi 348 derajat. Ketika K sama dengan 4, ini yang tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12 derajat, 108 derajat, 132 derajat, 228 derajat, 252 derajat, dan 348 derajat. Nah, ini contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaiannya dari cos 2x ditambah 1/3 pi sama dengan setengah akar 2.
harus hafal cos setengah akar 2 itu hasilnya berapa, karena ini positif jadi masih gampang. Nah, karena ini dibikin jadi radian ya, jadi kan setengah akar 2 itu 45 derajat. Jadi kalian bisa-bisa lah mengubah dari 45 derajat ke pi atau ke radian gitu. Nah, ini jadinya adalah 2x ditambah 1/3 pi sama dengan 1/4 pi ditambah k dikali 2 pi. Kita pindah dulu, jadinya 2x sama dengan 1/4 pi dikurang 1/3 pi ditambah k kali 2 pi. Jadinya adalah 2x sama dengan, disamakan penyebut jadi 12. Nah, hasilnya adalah negatif 1 karena 3 kurang 4 adalah negatif 1/12 pi ditambah k kali 3 pi 2 pi, Kemudian disederhanakan, dibagi 2 jadinya negatif 1/24 pi ditambah k kali pi. Nah, kita masukkan k-nya sama dengan 0, hasilnya negatif. Jadinya tidak memenuhi. Ketika k sama dengan 1, ini anggapannya 1 pi itu adalah 24/24. Jadi 24 kurang 1 adalah 23/24 pi. Nah, kemudian 24 itu kan kalau 2 pi-nya berarti kalau tidak boleh lebih dari 48. Nah, ini masih 47/24 pi karena 2 pi tadi 48. Nah, ketika K3 ini tidak memenuhi karena melebihi, yaitu 35/24 pi. Nah, kita masukkan persamaan yang negatifnya adalah 2x sama dengan negatif 1/4 pi, pindah yang 1/3 pi-nya. Jadinya hasilnya adalah samakan penyebut dulu. Hasilnya adalah 2x sama dengan negatif 7/12 pi ditambah k kali 2 pi. Nah, kita bagi 2 jadinya negatif 7/24 pi ditambah k kali 2 pi. Ketika dimasukkan 0 tidak memenuhi lagi karena dia negatif. Nah, ketika 1 dia memenuhi. Jadi 24 kurang 7 adalah 17. 17/24 pi. Ketika k sama dengan 2 masih memenuhi juga. 48 kurang 7 41/24 pi. Ketika k sama dengan 3 ini yang tidak memenuhi karena melebihi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 17/24 pi, 23/24 pi, 41/24 pi, dan 47/24 pi. Nah, sekian dulu video kali ini. Nanti yang selanjutnya kita akan membahas persamaan trigonometri pada perbandingan tan. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.